Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi atau siang atau sore atau malam. Ini masih terkait dengan kewajiban saya yang diwajibkan institusi saya, Institut Teknologi Bandung, untuk membuat video kuliah. Jadi pada kesempatan ini adalah rekaman video kuliah untuk kuliah yang saya ajarkan EL 5240, yaitu kinerja jaringan dan quality of service. Ini hari ini saya akan merekam bab 1 dari kuliah tersebut yang akan saya bagi menjadi 3 bagian, dan ini adalah bagian pertama dari bab 1 tersebut. Jadi pada kuliah ini saya akan menggunakan bahan dari buku saya. Buku saya itu saya diterbitkan tahun 2013, tapi saya jual dijual dalam bentuk e-book ya. Dan kemudian tetapi sejak tahun 2017-2018 itu saya masukkan, saya unggah ke Researchbook dan Open Science Framework sehingga bisa diunduh secara gratis. Jadi ini kalau ingin mendapatkan bahan tertulis dari apa yang saya jelaskan hari ini, itu 3 video dalam bentuk 3 video kuliah. Ini Anda bisa copy paste, ini judul bahannya, copy paste itu nanti saya tulis di deskripsi dari video ini. Copy paste Anda cari dengan mesin Google atau Yahoo, dan terserahlah Anda mau pakai apa. Jadi ini bukunya berjudul Telecommunication Network Performance and Quality of Service. Bab 1 adalah the concept of telecommunication network performance and quality of service. Jadi hari ini untuk bagian 1 ini saya akan menjelaskan general konsep dari network performance dan quality of service. Jadi ini kita gambarkan. Nah, ini kalau kita gambarkan di sini dengan gambar seperti ini ya. Satu network, telecommunication network, ujung kiri dan kanan adalah user. Ya, ini kalau kita kita belah ya, kita belah seperti ini, tapi sebenarnya user dan user kiri dan kanan bisa user yang sama ya, bisa orang yang sama. Seperti saya sekarang kan sedang rekaman menggunakan video handphone ya. Jadi ini antara saya dan saya sendiri. Nah, ini user ya. User itu kalau zaman dulu memang hanya manusia, tapi sekarang user dari jaringan telekomunikasi dan servisnya itu bisa binatang ya, bisa tumbuhan, bisa mobil. Nah, ini saya rekaman di dalam mobil. Mobil bisa dilengkapi dengan peralatan komunikasi sehingga dia menjadi smart car ya. Jadi ini usernya. Dan bagian berikutnya, nah ini baru networknya. Bagian ujung dari network itu disebut belum networknya ya. Jadi masih bagian yang di user ini ada user equipment. Jadi user equipment ini adalah kita biasa sebut sebagai gadget ya. Gadget jadi bisa berupa handphone, bisa berupa laptop dan lain-lain, tetapi harus dilengkapi dengan bagian perangkat-perangkat yang bisa menghubungkan dirinya dengan peralatan di jaringan telekomunikasi. Jadi user equipment ini biasanya terdiri dari 2 bagian kalau dari sisi pandangan orang telekomunikasi, yaitu pertama bagian disebut DTE, Data Terminal Equipment, yaitu bagian yang merubah informasi apapun dari user yang ingin dikirimkan atau diterima yang di situ itu dirubah menjadi suatu sinyal-sinyal digital. Yaitu misalkan gini, saya ini bicara di depan equipment ya, ada mikrofon ya, depan mikrofon akan merubah sinyal saya menjadi sinyal listrik dulu ya dari mikrofon. Kemudian di peralatan berikutnya akan ada digitalisasi, karena sekarang sistem komunikasi kita semua sudah menggunakan konsep digital, jadi ada digitalisasi dari suara, jadi ada data terminal equipment. Kemudian di dalam gadget, dalam perangkat komunikasi ini berikutnya bagian kedua ada yang disebut DCE ya, Data Communication Equipment ya. Kalau zaman dulu adanya modem, tapi zaman sekarang ya ini perangkat-perangkat radio ya, perangkat radio komunikasi untuk handphone. Kalau kabel ya itu berarti ada perangkat-perangkat untuk menghubungkan gadget, misalkan laptop berhubungan dengan komunikasi
apa namanya operator atau telco atau provider kabel optik, Anda perangkat menghubungkan dirinya dengan kabel optik tersebut. Jadi ini user equipment. Dan bagian berikutnya itu di jaringan. Ini baru jaringannya. Jaringan telekomunikasi ada yang paling ujung disebut network access network atau jaringan akses. Nah, jaringan akses ini bermacam-macam ya. Jadi nanti kita akan bahas di belakang access network dan core network. Ya, jadi intinya nanti kita bahas di belakang bahwa ada ujung dari depan, yang paling depan dari jaringan telekomunikasi yang terhubung dengan user equipment, dengan kita, dengan gadget kita adalah disebut jaringan akses. Kemudian untuk menghubungkan jaringan akses dengan jaringan akses itu adalah disebut sebagai core network. Nah, ini terkait dengan kuliah kita IL5240, kinerja jaringan dan quality of service. Maka kinerja jaringan atau network performance itu hanyalah mengukur bagian terdepan dari jaringan telekomunikasi terujung, yaitu disebut jaringan akses. Kemudian untuk parameter untuk mengukur dari ujung akses network ke akses network yang melibatkan core networknya, yaitu disebut sebagai overall network performance. Jadi intinya network performance itu hanya mengukur satu elemen network ya. Jadi di sini jaringan akses ini disebut sebagai elemen networknya ya. Nanti kita di bagian ketiga dari video kuliah bab 1 ini saya akan jelaskan mengenai topologinya ya. Jadi di jaringan akses ada beberapa node, di situ ada kemungkinan ada beberapa elemen network elemen unsur jaringan. Kemudian berikutnya adalah istilah quality of service. Nah, tapi panjangnya sebenarnya end-to-end quality of service, tapi biasa disingkat menjadi quality of service, yaitu ini kita lihat panahnya, dia mengukur dari user equipment ke user equipment ya. Jadi ini adalah quality of service. Yang berbeda di situ adalah quality of experience ya, ada QoS, ada QoE ya. Jadi situ sampai dengan user. Jadi QoE itu parameter mengukur sampai dengan user. Nah, itu adalah quality of experience. Ini Anda uraiannya kalau Anda sudah mengunduh bahan kuliah saya, Anda bisa baca di situ secara teliti dan seterusnya. Jadi ada network performance ya, ada overall network performance, ada end-to-end quality of service, ada quality of experience. Nanti di bab-bab berikutnya ini akan kita bahas semuanya. Kemudian berikutnya definisi dari ITU mengenai quality of service ya. Tapi ini saya tidak perdalam untuk Anda semua. Karena apa? Karena sekarang itu bukan hanya ITU ya, lembaga atau badan yang mengeluarkan rekomendasi dan standarisasi itu telekomunikasi banyak ya. Ada ITU memang masih merupakan salah satu lembaganya, tetapi ada ETSI, ada lain-lain itu juga mengeluarkan standarisasi. Jadi kalau ITU ini sebenarnya bukan standarisasi tapi rekomendasi. Semua standar-standar dari standar Eropa, standar Jepang, standar Amerika akan diadaptasi di dalam standar ITU. Jadi di sini berikutnya, nah kalau ITU, quality of service menurut ITU ada 4 ya. Ada service support performance, ada service operability, ada severability, ada service security performance. Ini ITU ya. Nanti kita akan bahas di belakang. ETSI melihat dari sisi berbeda. Di sana ada 5 bagian menurut ETSI. Jadi ini berbeda sama sekali. Nanti kita bahas di belakang ya. Ini ITU. Kemudian berikutnya ya, pengertian atau terminologi di dalam telekomunikasi, jaringan telekomunikasi ini adalah istilah grade of service. Ya, grade of service ini kalau diterjemahkan bahasa Indonesia tingkat layanan, tapi kita bisa keliru ya, karena tingkat layanan orang awam mungkin melihat angkanya kalau tinggi bagus, kalau angkanya kecil berarti jelek, ini kebalik ya. Ya, ini di dalam telekomunikasi ini ada istilah grade of service, itu kalau angkanya tinggi dia kondisinya jelek, kalau angkanya rendah dia justru bagus ya. Ini sama lah di dalam bidang-bidang ilmu kewian lain juga sering kalau orang awam bisa salah paham ya. Misalkan di dalam ilmu ekonomi ya ada istilah angka harapan hidup. Nah, itu nggak ada hubungannya dengan orang itu mau hidup sampai umur berapa, nggak ada ya. Jadi angka harapan hidup di suatu negara misalkan 70 tahun, bukan berarti bahwa orang-orang itu 70 tahun matinya nanti 70 tahun, hidup sampai 70 tahun. Atau angka harapan hidup negara lain 75 tahun, nah, berarti di situ hidupnya lebih panjang.
75 tahun, tidak demikian. Tapi di situ orang ekonomi mendefinisikan angka harapan hidup itu terkait dengan fasilitas-fasilitas yang kesehatan, fasilitas lain-lain yang terhubung dengan kesehatan manusia. Jadi misalkan demikian ya, misalkan jumlah dokter di suatu negara itu ada 1 dokter untuk 100.000 penduduk. Di negara lain itu jumlah dokter 1 orang untuk 100 orang, maka yang di jumlah dokter yang 1 dokter untuk 100 orang akan memiliki angka harapan hidup yang lebih tinggi, begitu misalkan. Dan angka lain misalkan rumah sakit, jarak rumah sakit ke rata-rata rumah sakit ke penduduk, jumlah rata-rata ini ya, angka rata-ratanya di suatu negara, rata-rata setiap penduduk itu menjangkau rumah sakit jaraknya 10 km. Sementara di negara lain, jarak dari rata-rata penduduk mencapai rumah sakit adalah 1 km. Maka di 1 km itu angka harapan hidupnya lebih tinggi, nah begitu. Kemudian juga misalkan ada di ilmu meteorologi, ya, misalkan meteorologi juga ada begitu. Jadi ada istilah hujan 5 tahunan, hujan 10 tahunan. Nah itu tidak ada hubungannya dengan hujan itu turunnya 5 tahun sekali, 10 tahun sekali, tidak ada ya. Jadi itu adalah ukurannya mereka dengan mengukur ya, hujan, curah hujan diukur dengan suatu tabung pengukuran. Kalau tingginya sekian milimeter itu disebut hujan normal. Lebih tinggi lagi hujan 1 tahun. Diukur lagi ternyata lebih tinggi, dalam 1 hari ada hujan diukur ternyata lebih tinggi lagi, itu 5 tahun. Jadi yang paling tinggi mungkin 100 tahun gitu ya, dan seterusnya. Jadi bisa saja sekarang turun hujan ya, diukur ternyata ini hujan 5 tahunan, besoknya diukur lagi hujan 10 tahunan. Nah gitu bisa jadi terjadi seperti itu. Jadi di dalam, kembali ke salah telekomunikasi, kita jangan salah, orang awam grade of service itu kita kebalik ya. Jadi ini ukuran dari tingkat layanan ini ada beberapa. Nah ini kita lihat ya. Di sini ada beberapa definisi di dalam ITU. Tapi sebenarnya ini seperti saya katakan tadi, sekarang sudah banyak ada EJIA dan lain-lain yang mendefinisikan dengan cara lain, jadi kita tidak berdalam. Jadi salah satu dari grade service kita akan bahas satu persatu. Untuk jaringan yang circuit switch, ya zaman dulu itu jaringan telekomunikasi menggunakan konsep disebut circuit switch ya. Kemudian berkembang menjadi message switch dan terakhir berkembang menjadi packet switch ya. Nah, packet switch itulah pada era kita sekarang, internet protokol IP itu adalah menggunakan packet switch. Nah, pada era circuit switch itu grade of service itu yang paling penting adalah disebut blocking probability ya. Blocking probability yaitu probabilitas bahwa suatu koneksi itu ngeblok. Nah gitu kan. Jadi kalau dia makin kecil angkanya makin baik gitu ya. Nah ini ada blocking probability, tapi ada end-to-end blocking probability. Sama tadi, kalau kita melihat hanya satu network elemen, kita sebut network performance. Kalau dari ujung ke ujung melibatkan beberapa network elemen, maka kita sebut sebagai end-to-end network performance. Ini untuk menghitung end-to-end blocking probability, Anda bisa lihat di rumus di buku ya. Ini kalau Anda berkepentingan dengan itu. Tapi secara sederhananya, itu kalau suatu jaringan ya, suatu jaringan telekomunikasi itu ada pilihan, ada paralel, ada seri hubungan paralel, maka blocking probability-nya akan menjadi lebih kecil gitu ya. Kenapa? Kalau misalkan ada ini O ke B ya, origination ke B. Tapi ada kemungkinan dari O ke T ya. Dari O ke T ini bisa melewat OBCT, bisa melihat OACT. Nah, jadi artinya ada paralel ada OBC dan OAC. Nah, kalau ada paralel, maka di situ kemungkinan probability-nya blocking probability akan menjadi lebih kecil. Kenapa? Karena kalau dia semula dia milih OBC, T, tapi ternyata kemudian dia di situ dia jelek ya, kinerja sedang jelek, kemudian dia lewatkan OAC. Jadi dengan demikian ada pilihan, ada alternatif. Jadi dengan demikian ini rumus-rumus ini bisa dipahami seperti itu. Jadi ini angka-angkanya kalau untuk mahasiswa mungkin nanti akan mengerjakan soal-soal seperti ini, tapi untuk penonton video ini orang umum mungkin tidak perlulah kita sampai ke sana. Apalagi juga kita adalah nanti kita googling adalah kalkulator untuk menghitung-hitung seperti itu. Kemudian grade of service
untuk internet protokol network, untuk jaring internet itu ada 3 yang paling penting, yaitu pertama disebut latensi, kedua disebut sebagai jitter, ya, dan ketiga disebut packet loss. Ini yang terpenting. Banyak yang lain, tetapi ini yang 3 ini yang terpenting. Terus ini pertama adalah end to end delay atau namanya latensi, end to end delay atau latensi. Nah, ini terdiri dari 2, ya, paket transfer delay dan ada propagation delay, ya. Nah, ini yang pertama yang paling dikenal orang itu adalah propagation delay. Propagation delay adalah delay propagasi. Jadi delay yang dialami selama transmisi, ya, selama transmisinya diakibatkan oleh jarak dari station ke station, ya. Dari origination ke termination itu berapa kilometer gitu, ya. Jadi ini propagation delay, ya. Ini bisa mungkin Anda bisa belajar dari kuliah teori medan atau kuliah antaranya propagasi mengenai sebenarnya berapa angka persisnya, ya, tergantung dari situasinya. Tetapi kalau ini saya berikan di buku angka secara kurang lebihnya, ya. Jadi kalau untuk di udara itu kurang lebih delay propagation delay itu kira-kira 3,33 mikrodetik untuk setiap 1 km. Sementara kalau untuk di kabel itu kurang lebih adalah 4,5 mikrodetik setiap 1 km. Jadi secara kurang lebih delay propagasi untuk komunikasi misalkan dari kita komunikasi dari Bandung Jakarta. Nah, ini kabelnya kalau dengan kabel optik, ya, ini belok-belok, ya, kalau cara lurusnya 650 km, jarak kabelnya mungkin katakan 1000 km lah, ambil gitu, ya. 1000 km, maka propagation delay-nya 4,5 mikrodetik. 4,5 mikrodetik berarti dikalikan 1000, ya. Kalau 1000 km berarti 4,5 milidetik, ya, 4,5 milidetik. 0,0045, ya, detik. Jadi itu kalau dia lewat kabel optik. Nah, kalau pulang pergi gimana? Berarti kalikan 2 kalau jarak dari Bandung Surabaya balik lagi ke Bandung, ya. Jadi kira-kira ada 9 milidetik. Tapi kalau Anda ngeping pada suatu server, ya, atau suatu suatu alamat website, ya, itu kan yang diukur adalah end to end delay. Jadi di sini selain propagation delay, kan Anda sering dapatkan, jarang Anda dapatkan hanya 9, ke Surabaya juga nggak 9 milidetik, tapi kadang-kadang lebih besar dari angka itu. Nah, ini kenapa? Karena adanya paket transfer delay. Jadi yang di end to end delay itu bukan hanya propagasinya aja, tapi ada paket transfer delay. Nah, paket transfer delay ini ada 2 hal. Ada 2 hal, yaitu pertama waiting time di buffer. Jadi karena ini komunikasi menggunakan packet switch, menggunakan IP, ya, di sini sistemnya adalah disebut sebagai queuing system, ya, sebagai queuing network, jaringan antrian. Jadi data yang masuk di dalam suatu server, suatu switch, suatu node itu tidak semuanya langsung bisa diolah. Kalau dalam suatu saat mungkin dia banyak data datang bersamaan, maka dia harus mengantri. Jadi ada waktu mengantri. Nah, selain itu, selama di server, di switch dan lain-lain itu, setiap paket, setiap data tadi akan diproses mengalami waktu pemrosesan. Jadi di sini paket transfer delay dijumparkan dengan propagation menjadi latensi atau end to end delay. Kemudian berikutnya, ghost yang kedua, yaitu yang disebut sebagai jitter. Nah, jitter ini sangat penting di dalam ghost parameter dari IP. Karena jitter ini adalah variance, ya, variance dari end to end delay, ya. Kalau end to end delay itu sekalipun angkanya besar, itu kadang-kadang tidak terlalu bermasalah untuk sistem komunikasi kita. Tapi variasi dari delay, berubah-ubahnya delay tadi, itu jitter, itu bisa menyebabkan berbagai kesalahan, berbagai problem di dalam komunikasi digital, di dalam sistem komunikasi kita. Jadi di sini ada 2, di jitter ada 2 jenis, yaitu time jitter dan frekuensi jitter. Time jitter ini waktu, ya, dari itu diukur waktu, dari delay dalam ukuran waktu. Kalau frekuensi jitter ini adalah dalam ukuran frekuensinya. Jadi di sini jitter. Jadi pengaruhnya apa? Jitter ini, ya, dan frekuensi jitter terutama di sini maupun time jitter juga pengaruh. Ada pengaruh 2 hal. Pengaruh pertama bisa terjadi suatu error, ya. Kalau terjadi error, maka itu bit yang 1 bisa salah diterjemahkan menjadi 0. Bit 0 salah diterjemahkan menjadi 1. Itu error. Nah, ini
akan diatasi oleh sistem komunikasi dengan ada namanya error handling system, ya, sistem penanganan error, ya. Dengan sistem penanganan error ini maka bisa diperbaikilah error itu. Tetapi ada kemungkinan juga tidak bisa diperbaiki sehingga message atau paket atau informasi yang diterima di sisi pelanggan itu ternyata salah, begitu ya. Nanti dalam komunikasi kuliah yang lain Anda pelajari sistem-sistem error handling ini. Yang cocok untuk sistem komunikasi suara apa, untuk sistem komunikasi perbankan apa, data seperti apa, beda-beda ya, nanti kita lihat di Anda pelajari kuliah lain. Nah, tetapi hal kedua, ya, hal pertama tadi yang diakibatkan oleh jitter ini adalah error. Ya, hal kedua adalah slip. Nah, kalau error itu masih bisa diatasi, ataupun kalau tidak dibatasi itu paling juga hanya menyebabkan message yang diterima menjadi keliru. Tapi kadang-kadang kelirunya tidak parah kalau dalam suara manusia, gitu ya, kita bicara. Tapi kalau itu komunikasi data yang merupakan pengiriman dari perbankan, angka-angka penting, ya, itu menjadi vital, ya, tergantung komunikasinya. Maka di sini hal kedua di akibat jitter ini adalah slip. Slip itu SLYP, ya, bahasa Inggrisnya. Kalau bahasa Indonesia itu artinya apa? Kalau saya biasa simpel aja, ya, kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia adalah selip. Nah, selip itu artinya apa? Mobil atau motor, bannya muter tapi mobil nggak maju. Nah, itu selip. Artinya jitter ini bisa menyebabkan selip. Selip dalam hal apa? Nah, kalau error itu bit yang dikirim 1, ya, itu menjadi di sana dipikir 0. Jadi ada kirim 100, dikirimnya diterima 000. Nah, itu error, ya. Kalau slip itu bit satu paket, misalnya satu paket itu dikirim sebanyak 1024 bit. Tapi diterima itu karena ada jitter ditafsirkan menjadi 1023 bit atau 1025 bit. Jumlah bitnya beda. Maka nggak bisa udah. Maka paket tersebut tidak bisa diolah sama sekali. Nggak berani si receiver menerima. Ya, jadi di situ akan dibuang jadi paket loss, ya. Kemungkinan lain dari paket loss selain karena jitter juga karena trafficnya sangat tinggi. Trafficnya tinggi itu di suatu buffer itu antrian begitu tinggi, sangat tinggi, maka oleh sistem dibuang. Ada beberapa message atau paket dibuang. Nah, itu kemungkinan lain terjadinya paket loss, ya. Ada dua kemungkinan. Mungkin ada yang lain, ya, nanti saya dalam kesempatan rekaman ini saya ingatnya ada dua itu. Kemudian di sini ada untuk paket switch parameter untuk GOS-nya itu ada untuk ITU, ada 6, ada paket transfer delay, paket delay variation, several error, paket block ratio, paket loss ratio, ada frame transmission delay dan ada frame discard ratio. Jadi ini adalah bagian pertama dari bab 1, ya, dari bab 1. Ini adalah saya menjelaskan mengenai tadi adalah general konsep dari quality of service. Jadi nanti kita akan lanjutkan dengan bagian kedua dari video kuliah untuk bab 1 yaitu yang berjudul model-model dari quality of service. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.